Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk belajar bersama pada materi kelas 2 tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah pada pembelajaran 1. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa yang dirahmati Allah, tahukah kalian bahwa hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah? Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalian amati gambar yang saya sampaikan dalam monitor. Setelah itu, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Tulis jawabanmu di buku tulismu. Selanjutnya, kita akan belajar membaca teks percakapan. Situasinya, Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, berikut bacalah dengan temanmu, atau bisa juga kamu minta dibantu oleh orang tuamu, atau bisa juga oleh kakakmu untuk bersama-sama membaca teks percakapan tersebut. Nah, setelah kalian membaca teks percakapan tersebut, berikutnya kamu jawab 5 pertanyaan berikut. Jawabanmu tulislah di buku tulismu dengan baik. Kamu boleh minta dibantu oleh orang tuamu, oleh kakakmu, atau bisa juga oleh temanmu. Tapi ingat, yang menulis di buku tulis tetaplah harus kamu. Para siswa yang dirahmati Allah, berikutnya kita berlatih berdiskusi. Diskusi kali ini adalah menemukan makna kata yang tersedia dengan benar. Ada 3 kata yang harus kalian cari makna katanya dengan benar. Kalian diskusikan dengan teman kalian, atau bisa juga dengan orang tua kalian, atau bisa juga dengan kakak kalian. Setelah itu, kalian tulis
kata dan makna yang sesuai tersebut di buku tulismu. Selanjutnya, kita akan belajar membaca teks bacaan dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Nah, teks bacaan yang harus dibaca adalah dengan judul "Kelasku Bersih, Aku Bangga". Sebelumnya, akan saya bacakan terlebih dahulu. Kalian simak dengan baik. Setelah saya selesai membaca, maka giliran kalian yang membaca. Sekarang perhatikan. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, selanjutnya kalian baca teks bacaan tersebut. Para siswa yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan belajar mengamati gambar. Kalian amati gambar yang saya tampilkan. Di situ terdapat gambar sebuah kelas, yaitu kelas Dayu. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Nah, sekarang setelah kalian memperhatikan kelas tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? 2. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? 3. Apakah kamu mengerti isi gambar? Nah, tulislah hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Kamu boleh minta dibantu oleh orang tuamu atau bisa juga dibantu oleh kakakmu. Setelah itu, bacakan laporan yang telah kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Para siswa yang berbahagia,
kita telah mengetahui Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Nah, gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan gambar yang saya tampilkan. Nah, berikutnya, coba kalian peragakan bagaimana caranya menyapu lantai dengan cara mempraktekkan menyapu lantai di rumahmu. Bagaimana? Bisa kan? Selanjutnya, kita akan belajar mengenal alat musik yang dapat digunakan. Misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan gambar yang saya tampilkan. Dalam gambar tersebut, ada gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Tentu kalian masih ingat dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Ya, untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan gambar yang saya tampilkan. Para siswa yang berbahagia, selanjutnya kita akan berlatih menentukan banyaknya sisi pada bangun datar berikut. Selain banyaknya sisi, kita juga akan berlatih menghitung banyaknya sudut dan titik sudutnya. Saya contohkan pada gambar segitiga dengan kode B. Banyak sisi ada 3, banyak sudut juga 3, sementara titik sudut juga 3. Nah, kemudian kamu hubungkan segitiga tersebut dengan gambar atau banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut yang sesuai. Bagaimana? Mudah bukan? Para siswa, untuk meningkatkan pemahaman kalian, kelompokkan bangun datar berikut sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Caranya dengan menghubungkan bangun datar tersebut sesuai dengan keterangan yang ada. Kalian boleh minta dibantu oleh orang tua kalian atau kakak kalian. Para siswa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirobbilalamin, kita telah sampai pada akhir dari pembahasan tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 pada kali ini. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada pembahasan berikutnya. Selamat belajar, semoga Allah memudahkan kalian. Barakallahu fikum. Syairi
Wabillahil hidayah wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.